Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen syariah, paradigma manajemen syariah, dan dasar-dasar manajemen syariah. Yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen syariah. Manajemen dalam bahasa Arab itu disebut dengan idaroh. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa manajemen atau idaroh ini adalah suatu aktivitas khusus yang tentang kepemimpinan, pengarahan, dan pengembangan personal dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok pada suatu proyek. Yang selanjutnya yaitu tentang paradigma manajemen syariah. Manajemen Islam dibangun atas 3 ranah, yaitu manajemen, etika, dan spiritualitas. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Ketiga ranah ini juga berjalan membangun kekuatan untuk menjalankan amanah. Secara umum, manajemen Islam keberadaannya itu harus mengaitkan antara materi dan spiritual atau antara iman dan materinya. Dengan demikian dapat diukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan manajemen itu dengan diukur dengan parameter tingkat keimanan dan materi. Dengan parameter ini dapat diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana tingkat keimanan seseorang itu dengan etos kerjanya. Implikasi paradigma manajemen Islam ini dapat menciptakan peradaban yang manajemen bisnis yang humanis, transendental, emasipatoris, dan teologikal. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar manajemen syariah. Menurut Jamil, prinsip-prinsip manajemen syariah itu ada 3. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua amanat dan pertanggungjawaban, dan yang ketiga yaitu komunikatif. Yang pertama yaitu keadilan. Kata kunci dalam Al-Quran untuk menjelaskan konsep keadilan yaitu adil dan qis. Adil di sini memiliki makna pengertian yaitu sawiyat dan juga mengandung makna pemerataan dan persamaan. Sedangkan qis mengandung makna yaitu distribusi, angsuran, dan jarak yang merata. Di dalam Al-Quran yang digunakan untuk menjelaskan keadilan yaitu adil dan qis, yang bermakna yaitu distribusi yang merata dan distribusi materi. Keadilan di dalam Al-Quran juga mengandung pengertian yaitu menempatkan sesuatu pada proporsinya. Terus prinsip yang kedua yaitu amanat dan pertanggungjawaban. Al-Maraghi mengklasifikasikan amanat menjadi 3, yaitu tanggung jawab manusia kepada sesamanya, tanggung jawab manusia kepada Tuhan, tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri. Dari ketiga prinsip itu mempunyai makna bahwa setiap pribadi mempunyai mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia, dituntut agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya tersebut, maka akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri. Terus prinsip yang ketiga yaitu komunikatif. Dalam manajemen, komunikasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ajeng, yaitu prinsip dan tujuan manajemen syariah. Yang pertama itu prinsip manajemen syariah. Ada 4 prinsip atau kaidah dalam manajemen syariah yang ada relevansinya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Yang pertama itu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban untuk melaksanakan yang ma'ruf atau kegiatan terpuji seperti jujur, adil,
dan menjauhi segala yang mungkar. Sedangkan yang mungkar itu ada suap, korupsi, tidak adil, tidak jujur, tidak amanah, dan lain-lainnya. Yang kedua itu kewajiban menegakkan kebenaran. Seperti yang kita tahu dalam dunia bisnis, kita harus menegakkan kebenaran seperti ajaran Rasulullah SAW. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak benar atau di luar dari syariah Islam. Yang ketiga yaitu kewajiban menegakkan keadilan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bahwa kita harus berlaku seadil-adilnya dalam suatu bisnis atau sesuatu yang kita kerjakan. Yang keempat yaitu kewajiban menyampaikan amanah. Amanah yaitu salah satu sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Dalam dunia bisnis terutama kita harus sangat-sangat bersifat amanah, baik menjadi atasan atau bawahan. Sekian prinsip. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen syariah. Seperti tujuan manajemen konvensional lainnya, yaitu tujuan utama dari manajemen itu yaitu memperoleh profit. Sama halnya dengan manajemen syariah. Tapi dalam manajemen syariah, tujuan utamanya yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya itu untuk mendapatkan profit, menyediakan akhir cair kas yang memadai sebagai penyimpan cadangan. Dan yang terakhir itu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dan tetap dengan melaksanakan prinsip syariah. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Rinaldi. Unsur manajemen syariah dan implikasinya di bank syariah. Yang pertama adalah perencanaan. Semua perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses yang meliputi A. Forecasting. Forecasting adalah suatu permasalahan usaha yang sistematis yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang. B. Objektif, yaitu nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. C. Ada policies. Policies dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. D. Programmer. Programmer adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies. E. Ada schedule, yaitu pembagian program yang harus diselesaikan menurut urutan waktu tertentu. F. Ada prosedur, yaitu suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Yang terakhir ada budget, adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan. Materi selanjutnya adalah pengorganisasian dan pengawasan. Yang pertama, pengorganisasian. Perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank menurut apa yang ingin dicapai dan menunjukkan dengan jelas tanggung jawab wewenang suatu tindakan. Adapun pendekatan yang lazim untuk menempatkan organisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendekatan fungsional. Nah, di pendekatan fungsional ini yang harus kita ketahui ada 3 fungsi dasar. Yang pertama, fungsi pembiayaan. Yang kedua, fungsi operasional. Yang ketiga, fungsi investasi. Nah, untuk selanjutnya, pendekatan pasar. Nah, untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan fee, maka perbankan mengembangkan berbagai produk dasar. Apa saja sih produk dasar dari bank? Itu yang pertama, produk-produk pembiayaan. Yang kedua, itu produk-produk operasional. Yang ketiga, produk-produk investasi. Selanjutnya,
itu fungsi staf. Prinsip musyawarah itu dianjurkan dalam organisasi berdasarkan prinsip syariah. Maka oleh itu, untuk memutuskan kebijakan, maka diperlukannya ada kemusyawarahan. Pengawasan A. Proses pengawasan. 1. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Dapat diidentifikasi bahwa ada unsur-unsur pengawasan yang lazim yang ditemui di setiap semua sistem yang baik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang ke A. Standar harus merupakan prestasi yang dapat diukur. Yang ke B. Prestasi yang dicapai hendaklah dibandingkan dengan standar. Yang ke C. Deviasi antara prestasi yang terjadi dengan standar prestasi yang ditetapkan merupakan syarat akan perlunya koreksi. Yang ke D. Standar itu sendiri harus secara berkala dievaluasi untuk keperluan perbaikan. Yang kedua, pengukuran dan pengamatan jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi. Oleh karena itu, perlu adanya catatan sebagai laporan proses perkembangan manajemen. Nah, dari catatan itu, maka diperlukan pengukuran prestasi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar permintaan. Prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan penafsiran. Apakah sesuai standar, sejauh mana penyimpangan, dan apa saja faktor-faktornya. Yang keempat, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Tindakan koreksi ini sangat diperlukan dan harus dilakukan. Jangan berlarut-larut karena akan merugikan yang lebih besar lagi. Yang kelima, perbandingan hasil akhir output dengan pemasukan input. Nah, pengukuran ini memperlihatkan tingkat efisien kerja dan produktivitas sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, standar harga pokok menentukan harga jual. Yang kedua, itu menentukan tinggi rendahnya efisiensi. Yang ketiga, sebagai bahan ukuran bagi rancangan yang baru. Yang B, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen, laporan-laporan yang dalam pengawasan harus disusun dalam format sistematis agar supaya dapat diambil keputusan secara cepat dan tepat. C. Program audit internal. Program audit internal ini meliputi aktiva dan pasifa dan memastikan kebenaran prosedur bank yang telah ditetapkan.